warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiatun Naim dengan NIM P2724-2024-108. Perkenalkan, saya Fadila dengan NIM P2724-2024-124. Di sini kami akan melakukan pembelajaran pencampuran obat sitotoksik pertemuan ketiga. Pertama, handling sitotoksik. Handling sitotoksik ini obat apa? Obat yang menyebabkan obat untuk apa? Obat untuk mengobati kanker. Jadi sitotoksik itu obat untuk mengobati kanker. Yang kalau kena orang yang sehat itu jadi penyakit kanker. Jika penanganannya itu tidak Sesuai prosedur. Nah, jadi sitotoksik ini penanganannya harus dengan hati-hati dan disiplin. Hati-hati dan disiplin. Karena untuk mencegah apa? Yang mencegah risiko yang tidak diinginkan dari obat sitotoksik ini. Karena sebagian besar sediaan sitotoksik ini bersifat karsinogenik. Dapat menyebabkan kanker. Ya, dapat menyebabkan kanker. Yang kedua bersifat teratogenik. Membahayakan janin. Yang ketiga ada mutagenik. Ini mutasi genetik. Masya Allah. Nah, kemungkinan pemaparan berulang sejumlah obat-obatan kecil, obatan kanker ini mempunyai efek karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Nah, jadi proses penyiapan obat sitotoksik ini adalah BSC. Apa itu BSC? Kepanjangan dari apa? Ayo. Biological Safety Cabinet. Betul. Dan dengan teknik aseptik. Jadi di dalam BSC, teknik aseptik, dan petugasnya itu yang sudah petugasnya profesional dengan pelatihan khusus. Dari sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham. Selanjutnya Perhitungan volume. coba ya, kita coba hitung volume yang dibutuhkan obat. Ya, volume yang dibutuhkan obat sama kebutuhan ppm atas permenit infus yang dibutuhkan. Nah, di sini ada contoh. Mau dibuat dexamethasone. Dari sediaan
Jadi yang sudah obat yang diketahui dibuat ada 10 miligram yang akan dibuat dikali sediaannya ampul 5 mili. Rumusnya. Rumusnya sama dengan satu mili 5 miligram per mili, 1 mili dibagi X. Kita mau mencari volume yang dibutuhkan untuk membuat bisa 10 mili. Nah, caranya tinggal ini 10 miligram dikali Satu kali silang ya, kali silang bagi X. dibagi Kok X? maksudnya 5 mili. Nah, bisa dihitung ini hasilnya berapa? Bagi 5. 2. Berarti yang dibutuhin untuk membuat dexamethasone 10 mg itu ada 2 mili. Paham? Kasih soal. Sekarang soal. Akan dibuat dexamethasone sebanyak 15 mg per mili. Dari sediaan injeksi 5 mg per mili dari aku 5 mili. Berapa volume yang dibutuhkan? Maju ngerjakan ini. Pakai caranya. Asik. Ya habis. 15 miligram dibagi 5 miligram dengan per X sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3 mili. Betul. Lanjut ke soal Kedua. Fadila mau. Lawan lah. Ini gerak terus gak bagus. Gede. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Mana ini Pak? Ini ada Menghitung kadar dari dextrose. Soalnya berapa kadar? berapa persen? 40%. Ampul 25. Ampul 25 mili. Cara kerjanya itu 40% 40% itu kan 40 gram per 100 mili. Nah, 40 gram ini Jadi diubah gram. per gram dulu. Jadinya berapa? 40.000 miligram. Itu tadi dalam 25 mililiter. Ini volume 25 mili itu berarti kalau dalam 25 mili itu bisa ditentukan kok bingung gak? berarti kalau 100 dibagi 25 berapa? Berarti ini 40.000 miligram dibagi 4 hasilnya 10 4 ke mana?
dari 25 mili ini 100 mili bagi 25. Nah, itu hasilnya 4. Jadi ini 40.000 ini tinggal dibagi sama 4. Hasilnya 10.000. 10.000. Nah, kalau mau bikin 25 mili berarti ini hasilnya ini 10.000 tinggal dibagi sama 25 mili. Hasilnya Bantu. 400 berapa? 25 400 miligram per mili. Sudah paham? Berapa persen aman? Berapa persen sih dextrose? 4 kali milinya. Ya, 40 ya, 40 milinya 5. Ada yang mau maju? Aku. Oke. Ya, kita apa ini? Sini aja, di sini. Bantu dari Berapa nih Pak? Berapa nih? miligram per mili. Coba dihitung. Kan 40 gram di miligram. Nah, bisa jadi kan 100 dibagi 5, 100 itu dari 40 gram ke 100 mili, 20. Tinggal 40.000 ini dibagi 20 dari sini hasilnya sekian. Terus 2.000 dibagi 5 mili dari ampulnya 5 mili hasilnya ini. 400 dibagi 5 ini 5 mili ampul ya. Iya. Kan tadi kalau 25 berarti kan 125. dibagi 4. Kamu sampai dibagi 4. Mau lagi? Army kan nggak tahu. Udah. Oh iya, mau kan 20, 25 juga. Persennya berapa? Sama. Nah, yang namanya masih ampulnya berapa, tapi hasil akhirnya itu sediaannya kita pembongkarannya namanya 400. Berarti itu bukan karena ampulnya tapi persenannya. Terus ini aku yang persenannya. Kemarin berapa tuh sih buat paket? 40. 40 ya? Cuma yang gede itu Ya. Naik Google itu. Kamu cari Google itu sekian. Apa? Nah, itu apa ya ampun? Ya, yang kedua. Ada pencampuran ya. Apa ya? Kemudian ini kan loh itu apa? Siapin kan habis siapin kan mau dikain aku. Ada siapin. oh 5%. Dextrose 5%. Berarti kayaknya hasil akhirnya 50 mg per minggu. Nah,
sama aja nggak sih aku? Nanti di akhir dikasih soal ya, sabar ya. Terus Nanti di selanjutnya akhir dikerjain ya. ada rumus pencampuran. Ini ada satu dibagi volume satu. Dibagi volume dua. Contoh soal itu berapa NaCl yang harus ditambahkan NaCl 9% ya, yang harus ditambahkan jika kita tuh ingin membuat epinefrin HCl dengan kadar 0,01% miligram per mili. dari sediaan Epinefrinnya epinefrinnya 1 miligram per mili HCl 1 miligram per mili dalam ampul 1 mili. dalam ampul 1 mili. Nah, ini untuk cara pengerjaannya. Itu dipakai rumus yang awal tadi, masukin dulu ini kadar 1 jadi volume 1 dengan kadar 2 volume 2. Kita masukin Kadar satunya satunya berapa? berapa? 1 miligram Ya, 0,01. 1 miligram per mili. Oh gini ya, Ya, saya tahu. milih 1 miligram per mili dibagi 1 mili sama dengan kadar 0,01 miligram miligram per mili sama aja sih. Oh, itu bagi. Rumusnya emang bukan, tapi nanti akhirnya Banyak kan? X ini kita ketahui. X sama dengan kali silang 0,01 miligram miligram per mili dikali kali itu 1 1 mili 0,01 miligram per mili ya per mili kali 1 per mili mili dibagi 1 mili. kali yo wis Oh ini yang kedua. Rumusnya kadar satu kali Oh, iya. makannya tapi yang ini Oh iya, itu. Ya kan ini kudune dibagi 0,01 Kali berarti ya. Iki berarti 1 kali 1 kali Berarti ini habis semua habis itu kalau salah pengulangan. Jadi ini kadar 1 dikali volume 1 sama dengan diperai. Oh, gak maksudnya kadar satu kali 0,1. Kadang-kadang kadar dua. langsung beda ke siji Oh. kadar campuran nggak sih? bukan kadar dua Yang kadar campuran. Kadar campuran kali volume campuran.
Ada satu dari volume satu lagi ada dua campuran lalu volume campuran. Jadi sama dengan kadar satunya 1 miligram per mili dikali 1 mili dibagi 0,001 miligram per mili dikali X Y gitu ya. Y sama dengan 1 dikali 0,01. Iya, sebenarnya sama aja sih. Kan satu dibagi 0,01 miligram. Sini berapa? 100 mililiter. Terus untuk cari NaCl-nya, NaCl itu 100 mili kurangi 1 mili sama dengan 9 mili. 1 mili kok iki? Kok ya? Iki ya? Maaf ada ya. Agak mau campur ini. Ya di sini Gue juga membuat LPG HCl 0,01 mg perlu NaCl 9 mili. Terus epinephrine-nya itu 100 mili. Epinephrine kan 100 mili. Label-labelnya Oh, ini miligram nggak sih? Ini miligram. Ini sih mili. Mili kan Epinephrine-nya berapa? 0,01 miligram dilarutkan dalam 99 mili NaCl. Jadilah epinephrine 100 mili. Oh, nah, terima kasih. Lanjut apa? Lanjut apa sih ya? Ya. Dan kuis. Kuis. Apa lanjut? Yo. Cara Selanjutnya ada TPM. ya, Oh ini. dia minta kasih ini tuh yang TPM-nya sekarang Nulis apa? ya nulis ya. Tak lama. Jadi diketahui soal BSA itu 1,7 meter persegi. Dispati Kita mau buat foto giga itu sekiranya 75 mili karena ada satu apa dua obat dua yang apa? dua pakai 175 175 miligram terus Volume platin berapa? NaCl-nya enggak sih? enggak, ini yang TPM kemana yang habis ini ada ya, berarti volume lautnya kan udah nanti hasil dari ini Harus diketahui dosis apa? oh itunya larutannya. sediaannya kan Sediaannya natrium. sediaannya cisplatin itu 10 miligram per mili 10 miligram per 10 mili 10 mili. Terus kalau yang cisplatin itu 30 miligram per 5 mili. Jadi yang pertama itu dihitung dulu dosisnya. Dosis
Siswatin. Caranya gimana? BSR dikali dosis. Ya langsung ya. Jadi 1,7 kali 75 miligram per meter persegi. Berapa hasilnya? 127,5 miligram. Terus kan apa namanya sediaannya kan adanya 10 miligram per 10 mili. Jadi sama dengan 10 mili sama dengan dosisnya dulu 127,5 miligram per 10 miligram dikali 10 mili. Hasilnya 1,5 mili. Sekarang yang paklitas sel 1,7 dikali 175. Ini 175. Oh ya, betul. 75 miligram per meter persegi. sama dengan 297,5 miligram. sekarang ini 30,5 mili. 297,5 per 30 miligram dikali 5 mili. hasilnya berapa? 3 Hitung dulu. hasilnya 49,583 mili. Nah, dosis dari suatu ini pelautnya apa? NaCl 0,9%. 0,9% yang digunakan 50 mili. 250 mili. Ini kelihatan nggak? Boleh nggak apa-apa. Ya, 200 mililiter, ya kan? Berarti 250 ini ditambah dengan 250 mililiter ditambah dengan apa? Dosis Siswatin ini. Ini ditambah dari volume Siswatin. 1 ditambah 1,5 mili. Berapa? 377,5 mili. Yang paklitasel pelautnya NaCl 0,9%. digunakannya apa itu? Dextrose 5% apa? Ya coba cari dulu guys. Bisa kan? Terus 5% bisa. Dari ACL aja ya, ACL 0,9%. Itu digunakan sebanyak mau 50 mililiter. Ditambah 4,83. Selanjutnya TPM akan dijelaskan oleh Dora. Gimana? Dari TPM itu volume larutan dalam diri dikali saklon tetes waktunya dalam bentuk menit. Nah, faktor tetes sih dibagi menjadi
itu untuk dewasa dan 60 itu untuk anak. Dewasa 20 dan anak atau bayi naik lagi kan dengan 60. Nah lanjut ke soal, contoh soal. Diketahui volume dari paklitan sel paklitan sel itu 317,5 mili. Terus tetes per menitnya itu digunakan dalam 3 jam. Nah, sekarang kita hitung ppm-nya yang untuk dewasa. Volume larutannya itu 3. Boleh ya? Ini enggak. Volume larutannya itu 317,5 mili kali faktor tetes buat dewasa. Itu berapa ya kalau buat dewasa? 20 dibagi dengan waktu 3 jam 180 habis 317,5 hasilnya berapa? 278 satuannya tetes 5 menit. Enggak oleh koma ya. Tidak. Tiga. 35 ppm. Oh iya. 35 ppm. Jadi ppm ini 35 tetes per menit. Soal. sebaiknya seanak-anak Soal terus saking karep dhewe terus kok di ya. Cepet-cepetan baca isinya. Cepetan. Iya. Aku langsung ke 3 soal di sini kok. Manut. Di aku tadi itu aja. Ada mereka mas. Enggak sesuai. Ya tak bikin 3 soal dulu ya. Ya. Semua ini. Coba kelas lain ada speaker. Ini soal 1. Orang yang Ya, cak lu menulis. IPK ya. diketahui volume lautan obat pakli tukso bikin satu bisa lah. Iya. IPK nek Sudah kesana itu Pak. Oke. Jadi Jadi tadi yang 20 untuk dewasa ya, terus yang 60 itu untuk anak kan. Anak-anak itu berarti bayi sampai balita apa di bawah 12. umurnya 17 tahun enggak sih anak-anak? Terus mah 12. Tapi Cari. remaja itu dewasa anak-anak. itu sudah bisa. Heeh. DPR.
bentar. TPM 60 mengacu pada pemeriksaan tumbuh kembang anak usia 60 bulan. Di bawah 5 tahun. Berarti di atas 6 tahun. Berarti 5 tahun ke atas pakai 20 bebas. 20 faktor ini. TPM. Ini ya Pak. Itu cari faktor standar pada anak diketahui volume lautan doxovisin volume lautan doxovisin itu sekitar Di awal lagi. Apa TPM? enggak ada TPM diketahui volume obat paclitaxel itu 153,7 1,7 apa setengah mililiter 153,7 mililiter ini 15. 3,7 mililiter. Obat ini diberikan kepada pasien dengan umur 21 tahun. Diberikan dengan infus dalam waktu dalam waktu 4 jam. 4 jam. Waktu 4 jam. Hitung TPM tersebut. Pada sebelum. Volume dikali apa faktor apa? Tes. Pasiennya 21 tahun. Satuannya itu tetes. TPM. Udah. Yo, Dua-duanya. Iya nggak bisa. bareng aja jawabannya pira. Saya belum. Temannya ketinggalan satu. Habis ini diskusi wae Pak. Itu nggak ada. Di bawah udah selesai belum? Udah. Aku udah nemu. Ayo. Kok akeh banget iki? Kok ngendi? Pira-pira ayo disebutkan Ayo. bareng-bareng. 1, 1, 2, 2, 3. 12,808. Jadi 13 TPM. Ayo alat ya. Kembalikan ya. Ayo, awal pertama ada sama Rin. Kenapa lo kamu ngantong? kan Jadi kita di sini akan memberikan video penanganan perubahan Kilometer, kilogram.
cocok pada perbedaannya 50 mg per 50 ml. Itu Iya, bisa jadi. Ini prosedur yang pertama pakai APD dulu ya. Akron ini akron. Kurang motor. Terus pakai kacamata sama masker. Punya aku udah lagi di sini. Di video itu kan berapa menit? Minta itu kan BBM. Nah ini plastik obat-obatnya buat apa? Kemasan sekunder. Ya, contohnya buat di apa? Juga obat-obatan. Ya, terus bahan apa? Kimia. Gas apa mas? Pasiennya dengan minimal berat 160. Wanita dengan berat 160, berat badannya 50 kg. Terus diketahui serum keratinnya 0,7. ya. CR 0,7. Dosis doksonya itu doksorubisinya 60 mg per meter persegi.
kilogram. Kemudian Berarti ini hitungannya apa? dosis Kalau dia Semuanya kalau kita udah lebih dari jadinya jatuh udah ditemuin. iya. Tapi ini kan ini jatuhnya berapa? 30 menit. 63 detik. Iya, ini jangan ini jangan. Sama tadi itu di sini berapa menit? Yang di dalam ya ada di laptopku itu kira-kira 20 menit. Minatnya ini 40. Di belakang angka ini, belakang angka, belakang koma 3. dasar dibulat kayak Ya kalau bisa 3. ya enggak enggak oleh dibulat kan dosis. Lah, Ada Mas Esa. Berarti ini aktivitasnya. kita nanti sendiri aja enggak? Jadi nanti dijelasin terus kita kasih contoh soal ini misalkan di mereka jelasin ulang ke oh enggak soalnya jadi Dosis cisplatinnya buat sekali nggak masalah tuh nanti kalau buat ganti gitu loh. Tapi satu materialnya kita ngambil ini materi kan CRCL sama TPN fokus di situ aja nggak usah yang diunjuk gimana soalnya itu pasti bakal masuk pos kan yang CRCL itu ya berapa kan ini nanti volume cisplatinnya di pertemuan ini ya satu kan TPN terus yang kedua CSL. Nah yang satunya ini kita pertemuan aja saya bahas ulang antara TPN sama itu paham nggak? Kayak jelasin teori ini kan 14,7 harus diperketat itu yang soalnya dikali dengan 50. Berarti kurang ini. Volume total larut. larutnya belum diketahui berapa. Dilarutkan dalam pelarut NS berapa? Ya nomor 1 itu loh. Itu ya volume pelarutnya belum diketahui. Jadi kita belum bisa hitung volume total. Ini dipakai kan jadi Pas sampai loh. Terus yang nomor 2 itu
Iya, faktor tetes. faktor tetes. TTM kan volume larutan. TPM volume larutannya itu 365,725 mili dikali 25 tahun, berarti pakainya 20 per 4 jam itu 240 menit. 365,725 dibagi dengan 12 sama dengan 30,477. Nomor 3 pasien Y wanita, BB-nya 160 cm, BB-nya 50 kg, kemudian CR-nya 6,7, dosis doso 60 mg per ml2. Hitung dosis doso terus CR serta kesepian. Dosisnya doso itu berarti dihitung PSA-nya tuh. PSA sama dengan akar 160 dikali 10 per 3.600 sama dengan akar 160 dikali 50 8.000 berarti 140 kurangi umur kali BB kali 0, CL tuh 140 kurangi umur kali BB umur iya Tidak ada umurnya. kali BB kali Umurnya pakai 0, umurnya 25. 0, cewek itu kali 0,85 per 72 kali CR. BB-nya umurnya 140 kurangi umur kali BB kali 0,8 kali BB kali 0,85. Ini dibagi 72 per CR 72 dikali CR ngati umur. Terima kasih. Normal ini. Ada ini baju Pak.
diskusi bersama.
soal yang pertama ini kan kita pasiennya TB-nya 165, BB-nya 52 kg. Terus itu dikasih kemoterapi dengan dosis cisplatin itu 35 mg per hari. Nah, volume cisplatin ini 50 mg per 50 ml. Jadi yang pertama kita cari BSA-nya dulu. BSA itu TB dikali BB dibagi 3.600. 165 dikali 52 dibagi 3.600, hasilnya akan makan 2,383 sama dengan 1,54 mg per hari. Setelah itu kita cari dosis cisplatinnya dengan cara BSA dikali dosis cisplatin yang ada. Berarti kan 1,543 dikali 75 mg per meter persegi, hasilnya 115,725 mg. Terus kita cari volume cisplatinnya dengan dari dosis cisplatin tadi dibagi 50 dikali 50 ml. 50 mg per 50 ml ini volume vial yang ada. Jadi hasilnya 115,725 ml. Nah, untuk pelautnya kan pakai NaCl 0,9% sebanyak 250 ml. Jadi volume totalnya NaCl 0,9 tadi 250 ml ditambah dengan volume cisplatin tadi 115,725 ml, hasilnya 365,725 ml. Paham atau ada yang ditanyakan? Paham. Yang kedua itu menghitung TPM atau total tetes per menit. Nah, itu dari volume cisplatin dari hitungan nomor 1 tadi didapatkan volume totalnya 365,725 ml dikali dari faktor tetesnya 21 20 dibagi dari 4 jam ini dijadiin ke menit jadi 240 menit. Hasilnya 30,447 ppm. Dibulutin terus jadi 30 tetes per menit. Terus lanjut ke soal nomor 3. Diketahui pasien wanita tinggi badannya 160, berat badannya 50 kg, umurnya 25 dan serum keratinnya itu 0,7. Soal pertama itu hitung dosis doxorubicin. Dosis doxorubicin itu 60 mg per meter persegi dikali dengan BSA dan cara membandingkan TB kali BB bagi 3.600 di akar, hasilnya itu 1,49 meter persegi. Hasil dosis doxorubicin 89,4 mg. Ini untuk BSA. Jajannya mana? Oh iya, gitu ya. Ngerjain bersama, yuk. Jadi sama yuk. CL kita. Rumusnya 140 dikurangi umur dikali BB kali 0,85 per 72 kali 0,7. hasilnya 140 dikurangi 115 kurangi 25 buat tulis ulang nih langsung aja ya. 140 dikurangi 25 115 dikali 50 115 ya 115 115 dikali 50 dikali 0,85 per 50,4 sama dengan 4,488 4 berapa?
itu 4,887. Iya, 4.887,5. 4.887,5 bagi 50,4. Hasilnya 96,9. 974 Ya. 96,74 mili per menit. Kesimpulannya di bawah. Kesimpulannya, karena lebih dari 90 maka dinyatakan Normal. Selanjutnya dijelaskan oleh Fadila. Terus selanjutnya itu perhitungan TPM tetes per menit. Diketahui volume larutan obatnya itu 250 ml. Ini diberikan untuk pasien yang berusia 4 tahun dengan infus dalam waktunya itu 3 jam. Berarti perhitungan TPM-nya, TPM sama dengan volume larutan dalam mili dikali dengan faktor FS-nya. Kalau untuk 4 tahun berarti berapa? 60. Kalau untuk anak dan bayi berarti pakai yang 60. Kalau 20 itu untuk dewasa. Berarti TPM sama dengan 250 ml dikali faktor tetesnya 60 dibagi 180 menit dari 3 jam dikali 60 menit. Hasilnya 83,333 TPM dibuletin jadi 83 TPM. Ya. Paham? Paham. Ini teman-teman kita nanti mau nonton ini pemakaian dan pelepasan APD ya. Ya. Jadi diperhatikan. Bagaimana enggak? Nah, video ini menunjukkan prosedur untuk memakai dan melepas alat pelindung diri, khususnya untuk tenaga medis yang berisiko kontak langsung dengan pasien infeksi. Nah, ini dilakukan dengan prosedur yang benar ini risiko kontaminasi diri selama memakai atau melepas APD dapat dikurangi. Ini langkah-langkahnya dilakukan di area bersih. Titik masuk organisasi. Terus pastikan pemakaman harus berserapi. Nah, ini buat alat-alat pelindung dirinya. Langkah pasti. Pakai baju scrub, lepas aksesoris yang tidak diperlukan. Lalu bersihkan tangan dengan hand sanitizer. Cuci tangan apakah bisa pakai air, bisa pakai alkohol. Ya, boleh lagi. Kita pakai makan cuci tangan dulu. Tangan, basuh, nah, di sela-sela, satu di punggung. Yang ketiga, kuku. Oke, ibu jari. Ini sih. Kunci. Balik. Kita di air mengalir kasih sabun, balik. Tangan, sela-sela, terus cuci tangan kanan kiri, kunci, tarik jari, kuku.
maksudnya pilihan yang di pas covid kan banyak yang pakai juga. Buat yang schoolnya tadi yang awal tuh yang biasa ya, yang steril. Nah, pas selanjutnya itu pakai sepatu boot yang tahan air. Pokoknya ditutup rapat, jangan sampai ada celah atau lubang. Dipakai apa? Untuk melindungi mata dan ya, tahu ini kepalanya seperti biar ke 10 ya, ini pakai Yang ke-9 tadi apa? Anu ini. oh ini kepalanya terus ini pakai apron. Mereka baru pakai pelindung wajah atau face shield yang biasanya dipakai motif gitu ya. Iya, jadi sampai dari wajah hingga dagu untuk proteksi. Namanya apa itu? Nah, yang terakhir itu face shield pakai sarung tangan yang steril. Dan itu apa? Dipastikan menutupi bagian sini. Jadi ada berapa? Dua rangka. Apa kelihatan? Ya Allah sih Allah. Kisah malaikat tapi ya. Nah ini seru. Ini batu sekali batu membantu baca kelengkapan ya sama sembari makan kerja itu. Dan jangan lupa berdoa sebelum memulai kegiatan. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini tangan school itu harus diganti angkat pasien sebelum keluar ruang isolasi. Cuma sekali pakai aja. Steril kok, berarti dengan pasien tertentu menaik sekali. Iya. Langkah-langkah melepas itu dilakukan di area khusus atau area kotor. Terus dilakukan di bawah arahan petugas terlatih karena pastikan sesuai dengan SOP-nya. Pastikan melakukan sesuai yang oleh kita. Nah ini yang paling buat apa? Buat letak bilik apa? Iya. Isinya apa? Isinya buat buat jalur suntik atas sampai atas ya. Pastikan tersedia tempat untuk membuangnya. Pakainya juga 12 langkah, lepasnya juga 12 langkah. Sebelum melepas sarung tangan, itu cuci tangan dengan 6 langkah tadi. Menggunakan alkohol atau hand sanitizer. Lepasnya dengan memikul bagian dalam. Dalam pada dalam. Dimasukin ke dalam. Jadi kita nggak pegang luar itu loh. Tapi ya walaupun ya. Tapi kan kita tuh cuci tangan dulu sebelum apa melepas dari spoon.
Ini lepas akalnya. Dan jangan sentuh bagian depan ya. Bagian belakang. Lepas pelindung wajahnya, facial. Iya. Masukin ke tempat timbal ya. Buka dulu kepala tadi. Tangannya jangan sampai sentuh kayak buli dari depan. Lepas lututnya tidak boleh disentuh bagian luar sepatu ya tasnya. Ada yang bisa dibaca, ada yang jadi harus tadi plastik ini dua ini lepas baunya akalnya udah bahannya ini udah itu kan
Jadi komponen yang digunakan tuh umumnya ya beda ketiga ada bajunya, gaunnya, terus ada akon, terus ada saluran ganda, handphonenya dua, ya, terus masker N95, terus pelindung wajah dan bersil, terus penutup kepala, sepatu boot. Langkah memakai APD seperti apa tadi? Cuci tangan, Lepas perhiasan. ya, cuci tangan lepas kebiasaan, Pakai masker. pakai baju scarf dulu, Iya. lapisan pertama, Terus pakai masker, Cap, sarung tangan steril. Enggak. Sarung tangan steril. Nah, Steril. Terus terus pakai masker, ini terus sarung tangan non steril, terus tapi ini belum pakai boot, boot, terus ini tutupin. ya, Google, terus penutup gigi, penutup kepala, Ini dalam pensil, terus sarung tangan steril. Nah, kalau lepas APD, Mulai dari mana tadi? Cuci tangan. Terus Lepas sarung tangan yang steril. dibawa ke tempat Limbah. cuci tangan. Terus lepas apron, cuci tangan lagi, terus lepas pensil, kemudian Cuci cuci tangan tangan lagi, lepas apron. bukan dari apronnya udah dilepas utama lagi. Apron saya kan masih apronnya kan terluar. Apron sih. Kan setelah itu. Enggak boleh makanya tuh kulit. Terus cuci tangan. Pokoknya Pokoknya setiap langkah itu cuci tangan dengan alkohol. Terus yang terakhir itu kan mau lepas masker, kita pakai handphone Baru dulu, Terus lepas, cuci tangan. Cuci tangan. Iya. Terus nanti bagaimana